بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Kita masuk ke halaman 10. Wasalna ila safhatil 10 min kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Usul Al-Fiqh ta'liq Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa ra'ah. Siapa yang belum baca dan bisa baca, silakan. Dari sebelah kiri sini yang siap untuk baca. Siapa yang bisa baca? Nah, sebelah kanan yang belum baca. Oh, nah. Oke. Silakan. Nanti berhenti pada saat saya minta berhenti. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimahullah qala radhiyallahu qala al-mu'allif radhiyallahu anhu anna jami'an al-hukmu huwa kitabullah ta'ala al-muta'allaq bi fi'l al-mukallaf min haythu taklifihi wa yata'allaqu bil hukmi sab'atu ashya' al-wajib wal-mandub wal-mubah wal-makruh wal-haram والصحيح والفاسد والصحيح المشهور أن الحكم 5 فقط، وهي الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، وأن الصحة والفساد من خطاب الوضع لأن الحكم إن تعلق بالمعاملات فإما بالصحة أو بالفساد الذي هو والبطلان بمعنى واحد، وإن بمعنى واحد، وإن تعلق بغير المعاملات فهو إما طلب أو إذن في الفعل وترك على السواء، وطلب إما طلب فعل أو طلب فعل أو كفه. والطلب إما طلب فعل أو كفه. وكل منهما إما جازم أو غير جازم. فطلب الفعل الجازم الإيجاب كمدلول قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وطلب الفعل الغير جازم الندب كمدلول قوله تعالى كمدلول قوله تعالى فمن أعطاه أسلف أجره على الله. وطلب الكف الجازم وطلب الكف الجازم التحريم كمدلول قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. وطلب الكف غير جازم الكراهة حديث الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلم يجلس حتى يصلي ركعتين. Ahsantum. Jazakumullahu khairal jazaa. Perhatikan baik-baik semua yang ada pada halaman ini. Al-Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan dan memaparkan kepada kita tentang al-hukmus syar'i. Beliau dalam kitab ini menyebutkan al-hukmu, yang dimaksud adalah al-hukmus syar'i, kitabullah ta'ala al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf.
Tapi kalau kita kembali kepada kitab-kitab fikih, ini mabadi, ini qawaid. Jadi mu'alif ini mengarang kitab ini untuk para pemula. Nah, tapi pada jenjang yang lebih tinggi, sebetulnya tidak hanya khitabullah, tapi khitabus syari', yaitu khitab ketentuan daripada pembuat syariat. Nah, asy-syari' di sini yang membawa syariat di sini ada Allah, ada Nabi. Jadi ada khitabullah, ada juga khitabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut khitabus syari'. Nah, tapi di sini disebut khitabullah karena ini lil mubtadi'in. Ini untuk orang yang belajar pada tingkat pemula. Jadi hukum syar'i itu disebutkan oleh beliau maknanya di sini bahwa itu merupakan khitabullah, itu ketentuan dari Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Nah, mukallaf itu muslimun aqilun balighun. Jadi muslim akil balik itu disebut mukallaf. Kalau yang bukan muslim bukan mukallaf. Kalau dia belum akil bukan mukallaf. Kalau belum balik juga bukan mukallaf. Dan ingat, ketentuan balik dengan menggunakan umur baik laki-laki maupun perempuan adalah 15 tahun qamariyah. Barang siapa laki-laki ataupun perempuan sudah berusia 15 tahun, baik si perempuan sudah haid ataupun belum, baik si laki-laki pernah bermimpi maupun belum, kalau sudah berusia 15 tahun qamariyah sempurna, maka dia sudah baligh. Jadi sinnul bulugh dalam Islam itu usia 15 tahun. Yang kedua, ketentuan bulugh khusus bagi perempuan manakala dia mengalami haid yang pertama walaupun belum berusia 15 tahun. Tapi dengan batas minimal umur 9 tahun. Kalau usia perempuan sudah 9 tahun qamariyah, kemudian mengalami haid walaupun belum 15 tahun, maka perempuan tadi sudah disebut mukallaf, sudah disebut baligh, sehingga dia masuk mukallaf, dia terkena kewajiban syariat. Tapi kalau sampai 15 tahun dia tidak haid, maka genap usia 15 tahun walaupun tidak haid tetap dianggap sudah baligh. Berarti untuk perempuan ada dua, imma dengan umur 15 tahun qamariyah atau dengan haid yang pertama, mana yang lebih dulu. Nah, itulah batas daripada balik seorang wanita. Nah, kalau laki-laki ternyata juga ada dua. Nah, yang kedua adalah, kalau tadi pertama usia 15 tahun sama dengan perempuan, sedangkan yang kedua adalah pada awal pertama dia bermimpi yang menyebabkan dia junub. Jadi kalau dia sudah mimpi, umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, mimpi menyebabkan dia junub, maka dia sudah terkategori baligh. Tapi kalau sampai 15 tahun nggak pernah mimpi, nggak pernah junub, umpamanya, maka begitu usianya 15 tahun sempurna, tetap dia dikategorikan sudah baligh. Jadi sinnul bulugh khamsat asar sana. Dukuran wa inatan, laki-laki maupun perempuan. Nah, itu sinnul bulugh. Tapi kalau haddul bulugh bukan hanya umur, bisa dengan haid untuk perempuan, dengan ihtilam untuk laki-laki. Nah, maka itu saya tegaskan. Jadi kalau disebut mukallaf, maksudnya muslim, akil, baligh. Kalau dia muslim, dia mukallaf. Bukan muslim, bukan mukallaf. Kalau dia akil, berakal, dia mukallaf. Kalau tidak berakal, dia bukan mukallaf. Kalau baligh, dia mukallaf. Kalau tidak baligh, dia belum mukallaf. Nah, mukallaf mesti tiga-tiganya. Muslim juga, akil juga, baligh juga. Kalau dia muslim, akil, tapi tidak baligh, belum mukallaf. Dia muslim, baligh, tapi akalnya belum sempurna, maka dia belum mukallaf. Dia akil, baligh, tapi bukan muslim, maka dia bukan mukallaf. Jadi mukallaf itu harus memenuhi ketiga-tiga syarat. Nah, itu nanti akan diurai dalam ilmu usul fikih yang lebih dalam lagi. Nah, kemudian Sahihul Kitab juga menyebutkan bahwa hukum itu ada 7. Ada wajib, mandub, mubah, makruh, haram,
sahih, fasid, dan seterusnya. Nah, kemudian berkenaan dengan hukum, di sini dikatakan as-sahihul masyhur, tapi diralat atau ditarjih atau diluruskan oleh beliau. Dari 7 hukum itu, sebetulnya yang masuk hukum hanya 5, yaitu ijab, nadab, ibahah, karahah, dan tahrim. Nah, sedangkan sahih, fasad itu masuknya ke wada'. Nah, tapi ala kulli hal, istilah-istilah ini nanti akan kita sempurnakan di layar kita supaya tidak rancu. Nah, kemudian selanjutnya al-mu'allif juga menyebutkan kepada kita bahwa yang namanya khitabus syari' itu ada yang sifatnya talab, menuntut pekerjaan. Nah, dia terangkan satu-satu. Ada yang meminta pekerjaan, ada yang meminta untuk meninggalkan pekerjaan, dan seterusnya. Nah, untuk itu perhatikan saja yang di layar. Semua perhatikan layar. Saya minta semua untuk memperhatikan layar sambil dicatat. Baik. Perhatikan di layar, lihat semua dengan judul Al-Hukmus Syar'i. Hukum syariat. Hukum syariat. Nah, hukum syariat ini terbagi menjadi 2. Tapi sebelum kita bagi 2, kita perhatikan dulu definisinya. Al-hukmus syar'i, hukum syariat itu ialah khitabus syari', yaitu ketentuan dari pembuat syariat, al-muta'alliq, yang berkaitan bi af'alil mukallafin, dengan perbuatan para mukallaf. Iktidaan, dia bisa berupa tuntutan. Iktidaan itu sama dengan tolaban. Atau tahyiran, dia berupa pilihan. Wada'an, atau dia merupakan penetapan atau peletakan. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat bahwa khitabus syari', ketentuan daripada pembuat syariat yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf itu, ada yang tuntutan, ada yang pilihan, ada yang bukan tuntutan dan bukan pilihan. Tapi dia hanya merupakan wada'an, hanya merupakan peletakan saja. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan ini semua. Dengan memperhatikan definisi ini, maka hukum syariat kita bagi menjadi 2. Yang pertama yang disebut al-hukmut taklifi. Yang kedua yang disebut al-hukmu ghairut taklifi. Apa maksud hukmut taklifi? Hukum pembebanan. Kita dibebankan dengan hukum. Jadi mukallafnya itu yang mendapat beban. Makanya disebut taklif. Sedangkan yang satu kan taklifi. Inilah yang disebut al-hukmul wad'i. Jadi kalau tadi ada istilah peletakan, maksudnya hukum yang kita tidak dibebankan. Nah, jadi bebannya bukan kepada si mukallaf, tapi kepada situasi kondisinya nanti kita lihat yang berkaitan dengan mukallaf itu sendiri. Nah, jadi saya ulangi, hukum syar'i terbagi 2. Ada yang taklifi, ada yang gairu taklifi. Ada yang menjadi beban untuk mukallaf, ada yang tidak menjadi beban untuk mukallaf. Nah, sekarang kita perhatikan, hukum yang taklifi kita bagi menjadi 2 lagi. Ada yang iktidaan, ada yang tahyiran. Iktidaan tuntutan, tahyiran pilihan. Nah, sebetulnya perlu kita catat, tahyiran itu sebetulnya tidak masuk iktida. Tapi kenapa dimasukkan ke iktida? Min babit taghlib. Min babit taghlib. Sebetulnya dia tidak termasuk tuntutan, karena tidak ada yang dituntut di dalam tahyir. Orang hanya sekedar dibolehkan. Namanya aja miri. Kalau miri berarti nggak ada tuntutan. Tapi min babit taghlib, maka dia itu
masukkan ke dalam iqtida. Jadi perhatikan, hukum syariat, kitabus syari' itu seperti ayat Al-Quran, kalam Allah, hadis Nabi, baik itu ucapan Nabi ataupun perbuatan Nabi, itu semuanya kitabus syari'. Semua itu adalah ketetapan pembuat syariat. Nah, ketetapan yang datang dari Allah dan Rasulnya itu bisa berupa taklif, bisa ghair taklif. Yang taklif bisa berupa tuntutan, bisa berupa pilihan. Sampai di sini jelas? Ayo, kita lanjutkan. Yang tuntutan terbagi menjadi dua. Yang tuntutan kita bagi lagi menjadi dua. Yang pertama, thalabul fi'li, menuntut perbuatan. Artinya ada firman Allah, ada sabda Nabi yang menuntut umat Islam untuk berbuat sesuatu. Itu namanya thalabul fi'li. Yang kedua, thalabut tarki. Ada ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menuntut umat Islam untuk meninggalkan suatu perbuatan. Kalau tadi menuntut untuk melakukan, sekarang menuntut untuk meninggalkan. Itu disebut thalabut tarki. Dua-duanya iqtidaan. Dua-duanya merupakan tuntutan. Nah kemudian khusus thalabul fi'li yang paling pinggir, thalabul fi'li itu juga dibagi dua. Ada thalabul fi'li jaziman, ada thalabul fi'li ghairu jazim. Nah maksudnya jazim apa? Jazim itu tidak bisa tidak, mesti dilakukan. Jazim. Jadi lebih ditekankan, sangat ditekankan. Atau bahasanya boleh juga disebut hataman. Sama aja tuh, mau disebut jaziman atau hataman, itu boleh. Bukan khotaman, bukan hataman. Hatamin, hataman. Jadi tuntutan itu untuk melakukan sesuatu, umat Nabi ini dituntut oleh Al-Quran maupun hadis untuk melakukan sesuatu. Tuntutan ini bisa bersifat jazim, mesti, tidak boleh tidak, harus dilakukan. Tapi kadang-kadang dituntut, tapi tuntutannya tidak mesti, tidak terlalu ditekankan. Nah, tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan yang mesti, yang jazim tadi, itu disebut ijab. Apa itu ijab? Kewajiban. Maksudnya kewajiban, mewajibkan sesuatu. Ijab. Nah, kalau sesuatu itu sudah diwajibkan, maka berarti hukumnya apa? Wajib. Makanya dari ijab lahir hukum wajib. Dari mana wajib lahir? Nah, wajib itu lahir dari ijab. Ada kewajiban. Dari mana ijab itu datang? Karena ada thalabul fi'lil jazim. Karena ada tuntutan untuk melakukan sesuatu bersifat mesti, harus, tidak boleh tidak. Baik, contohnya Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Perintah Allah aqimus sholat itu menuntut umat Islam, dituntut oleh Allah untuk mendirikan sholat. Berarti dituntut untuk berbuat. Tuntutan ini bersifat jazim, mesti, tidak boleh ditinggalkan, harus dilakukan. Nah, maka itu firman yang berbunyi aqimus sholat tadi mengandung unsur ijab. Di dalamnya ada unsur kewajiban. Apa yang diwajibkan? Sholat. Lahirlah hukum sholat adalah wajib.
Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi dari mana tuh wajib itu lahir? Ada dalamnya sudah. Baik, sekarang bagian yang kedua, sebelahnya. Tuntutan terhadap umat Islam untuk melakukan sesuatu kadang-kadang tidak mesti dituntut, tapi tidak mesti ghair jazim. Sehingga tuntutan tadi melahir, yaitu mengandung unsur nadab. Sifatnya bukan kewajiban, tapi anjuran. Kan kalau meminta orang berbuat sesuatu tapi tidak mesti, anjuran bukan? Anjuran. Nadab. Nah, kalau sudah mengandung penganjuran, nadab, maka akan melahirkan hukum mandub. Mandub ini disebut juga, banyak namanya ini mandub. Nah, tolong dicatat, mandub ini namanya banyak. Kadang-kadang disebut mustahab. Kadang-kadang disebut nafilah. Kadang-kadang disebut sunnah. Kadang-kadang disebut fadlun atau fadilah. Nah, jadi mandub ini banyak namanya. Kadang-kadang disebut masnun dari kata sunnah. Sama itu. Jadi kadang-kadang disebut mandub, kadang-kadang disebut masnun, kadang-kadang disebut sunnah, kadang-kadang disebut mustahab, kadang-kadang disebut nafilah, kadang-kadang disebut fadilah. Artinya sama. Maksudnya adalah mandub. Nah, sekarang kita lihat. Jadi apa beda wajib dengan mandub? Wajib tuntutannya, perintahnya jazim. Mesti, nggak boleh ditinggalkan. Sedangkan mandub, perintahnya tidak jazim, tidak mesti. Sehingga hanya berupa anjuran. Oleh karenanya, definisi wajib ialah ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Artinya, yang wajib itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Berpahala orang yang melakukannya dan berdosa orang yang meninggalkannya. Kenapa berpahala? Karena itu perintah Allah. Kenapa berdosa kalau ditinggalkan? Karena sifat perintahnya mesti. Sekali lagi, wajib ialah mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Berpahala pelakunya, berdosa yang meninggalkannya. Kenapa berpahala yang melakukannya? Karena itu perintah Allah. Kenapa berdosa yang meninggalkannya? Karena perintahnya bersifat mesti. Sampai di sini jelas? Nah, sekarang mandub. Mandub itu ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Berpahala yang melakukannya, tapi tidak berdosa yang meninggalkannya. Yang meninggalkannya nggak dosa. Nah, kalau pertanyaannya, loh, kenapa berpahala melakukannya? Jawabnya, karena diperintahkan. Lalu kenapa meninggalkannya tidak dosa? Sebab perintahnya tidak mesti. Kira-kira jelas tidak? Contoh mandub. Sholat witir, sholat tahajud, sholat tarawih yang kita lakukan, itu semua mandub atau masnun atau sunnah atau mustahab. Itu istilah-istilahnya banyak. Nah, atau fadilah atau nafilah. Nah, atau disebut juga naflun. Dari kata nafilah sama aja. Disebut naflun, nafilah, fadlun, fadilah, sama saja pengertiannya. Nah, muncul pertanyaan. Lalu ada sunnah muakkadah, ada ghair muakkadah. Apa bedanya? Sama-sama sunnah. Bedanya
sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Sedangkan sunnah ghair muakkadah tidak terlalu dianjurkan. Sehingga sunnah muakkadah itu kedudukannya antara wajib dan sunnah. Ke atas dia dekat dengan wajib, ke bawah dia dekat dengan sunnah. Kenapa bisa lahir sunnah semacam itu? Satu, ciri-cirinya. Satu, karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Jadi kalau ada satu sunnah yang Nabi nggak pernah tinggalkan, itu disebut sunnah muakkadah. Nah, sedangkan sunnah ghair muakkadah, terkadang Nabi sendiri juga meninggalkannya. Nah, jadi dengan begitu kita lihat ciri pertama deh. Pokoknya kalau Nabi udah nggak pernah tinggalkan itu sunnah, itu ciri kalau itu muakkadah. Atau kita bisa melihat dari uslub atau dari kejadian. Seperti ada seorang sahabat datang sholat Jumat. Nabi sedang berkhutbah. Begitu dia datang, dia langsung duduk untuk mendengarkan khutbah. Tapi dari atas mimbar, Nabi mengatakan kepada orang tadi, "Qum, sholli rak'atain." Berdiri kau, sholat dulu 2 rakaat. Padahal dengar khutbah itu luar biasa, saudara. Jadi dengar khutbah itu satu kewajiban di dalam pelaksanaan sholat Jumat. Sedangkan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid itu sunnah. Tapi sahabat tadi suruh sholat dulu, baru dengerin khutbah. Itu menunjukkan kalau sunnahnya nggak main-main. Itu sunnah disebut sunnatun muakkadah. Oleh karenanya, orang yang meninggalkan sunnah muakkadah dan sunnah ghair muakkadah memang tidak berdosa. Tapi yang meninggalkan sunnah muakkadah tercela. Yang meninggalkan sunnah ghair muakkadah tidak tercela. Itu bedanya, saudara. Nah, saya ulangi sekali lagi, apa beda sunnah muakkadah dengan tidak muakkadah? Yang pertama, karena dalam sunnah muakkadah itu Nabi tidak pernah meninggalkannya. Sedangkan ghair muakkadah, terkadang Nabi pun juga meninggalkannya. Yang kedua, sunnah muakkadah memang ada perintah yang walaupun tidak mesti, tapi dorongannya itu kencang. Seperti tadi. Orang udah duduk, Nabi suruh diri lagi sholat, ya kawan. Saking pentingnya sunnah tahiyatul masjid. Nah, yang ketiga, sunnah muakkadah itu kalau ditinggalkan memang tidak berdosa, tapi tercela. Sedangkan ghair muakkadah tidak tercela meninggalkannya. Jadi bagi anda yang mampu, tidak ada udzur, tolong jangan meninggalkan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah banyak. Sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat idul fitri, sholat idul adha. Itu semua sunnatun muakkadah. Termasuk sholat gerhana bulan, sholat gerhana matahari. Nah, itu semua adalah sunnatun muakkadah. Dan sunnah muakkadah, termasuk sunnah muakkadah yang paling afdol adalah afdol rawatib, yaitu sunnatul fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu sunnah rawatib yang paling afdal, dan itu sebagus-bagusnya sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada anjuran kalau kita terlambat sholat subuh, begitu datang ke masjid, imam sudah sholat atau sudah masuk takbiratul ihram, silakan kita ikut imam dulu. Nanti begitu imam salam selesai, kita berdiri, kita lakukan sholat sunnat al-fajri. Padahal habis subuh nggak ada sholat, sudah. Habis subuh tidak ada sholat. Nggak boleh sholat setelah subuh. Kecuali sunat al-fajri yang sudah terbiasa. Nah, ini bagi yang terbiasa nih. Bagi orang yang udah biasa sunat al-fajri nggak pernah ditinggal. Sekali waktu karena sesuatu hal masuk ke masjid, udah terlanjur masuk sholat, ikut sholat dulu. Selesai sholat, masih boleh dia untuk melaksanakan sunat al-fajri. Saking pentingnya. Nah, perhatikan itu. Jadi bukan nggak boleh, boleh. Nah, tapi khusus bagi yang terbiasa. Nah, kita nggak pernah sunatul fajri. Sekali waktu ikut sholat subuh. Begitu salat, mau sunatul fajri sekarang nggak boleh. Karena dia tidak terbiasa. Nah, kalau yang terbiasa, begitu sudah.
Nah, seperti sholat witir, orang sudah biasa, nggak pernah tinggal. Sekali waktu dia lupa, pagi hari dia ingat, dia boleh kodok sholat witirnya di pagi hari. Saking pentingnya. Nah, itu yang perlu kita lihat. Tapi bagi siapa? Bagi yang terbiasa. Ini orang nggak pernah sholat witir. Tahu-tahu pagi ingat sholat witir sekarang. Nggak boleh. Nah, kira-kira jelas tidak? Baik, kita lanjutkan sekarang bagian kedua. Talabut tarki. Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Tadi tuntutan untuk melakukan. Sekarang tuntutan untuk meninggalkan. Nah, tuntutan untuk meninggalkan pun itu juga ada dua. Ada yang sifatnya jazim, mesti ditinggalkan, tidak boleh tidak. Ada yang sifatnya ghair jazim, tidak mesti. Dilarang, tapi larangannya kurang kenceng. Dilarang, tapi nggak mesti ditinggalkan. Nah, jadi ada jazim, ada ghair jazim. Nah, tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang jazim, hataman, yang mesti harus, itu mengandung unsur tahrim. Mengandung unsur tahrim, artinya pengharaman. Nah, berarti ada pengharaman tuh di dalamnya tuh. Nah, kalau dia mengandung unsur pengharaman, maka perbuatan yang diharamkan tadi hukumnya menjadi haram. Jadi hukum haram itu lahir dari suatu nas syar'i, dari suatu ayat atau suatu hadis, ketetapan Allah atau Rasulnya yang mengandung tahrim, mengandung pengharaman. Pengharaman itu muncul karena ada tuntutan meninggalkan yang bersifat mesti harus. Contohnya adalah Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Wala taqrabuz zina. Ngedeketin aja nggak boleh, apalagi melakukannya, apalagi berzinahnya. Nah, di sini kita lihat ada larangan dari Allah. Wala taqrab. Jangan kau dekatkan. Larangan ini kafir. Mesti itu mesti kita taati larangan ini. Tidak boleh itu orang melakukan perzinahan. Nah, larangan yang bersifat seperti ini jazim itu mengandung unsur tahrim, pengharam. Oleh karenanya zina hukumnya menjadi haram. Jadi kenapa zina haram? Karena ada tahrim. Di mana tahrimnya? Firman Allah yang berbunyi wala taqrabuz zina. Loh, kok bisa wala taqrabuz zina menjadi tahrim? Karena dalam wala taqrabuz zina ada tuntutan meninggalkan perbuatan yang bersifat mesti. Ini pelajaran usul fikih begitu, saudara. Jadi dia diurut. Kalau pelajaran fikih gampang, apa hukum zina? Haram. Apa dalilnya? Wala taqrabuz zina. Selesai. Itu namanya pelajaran fikih. Kalau usul fikih nggak begitu. Kenapa zina haram? Kenapa zina menjadi haram? Karena ada tahrim. Di mana tahrimnya? Di dalam firman Allah yang berbunyi wala taqrabuz zina. Loh, unsur tahrimnya di mana? Ada tuntutan meninggalkan perbuatan. Nah, kok bisa tuntutan meninggalkan perbuatan menjadi haram, bukan makruh saja? Karena tuntutannya bersifat mesti. Nah, baik. Sekarang tuntutan meninggalkan yang kedua, yang bersifat tidak mesti. Nah, yang bersifat tidak mesti, maka mengandung unsur karahah, pemakruhan. Sehingga suatu masalah yang terkena pemakruhan, hukumnya akan menjadi makruh. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wala tas'alu an asya'a in tubda lakum
tasukum. Kata Allah dalam Al-Quran, janganlah kamu bertanya-tanya dengan aneka ragam masalah yang nanti kalau diungkap jawabannya akan menyulitkan kamu. Masa ini ayat teguran dari Allah untuk para sahabat. Jadi jangan terlalu banyak nanya yang akan memberatkan mereka. Seperti yang pernah dilakukan oleh Bani Israel. Diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa, potong sapi Al-Baqarah, sapi betina. Nah sekarang kalau Allah udah suruh potong sapi betina, boleh gak potong sapi betina yang mana saja? Boleh. Tapi Bani Israel pakai nanya, sapinya yang bagaimana? Karena dia nanya, dapat jawaban. Sapinya disebutin warnanya, disebutin sifatnya, saudara. Nggak puas, nanya lagi, ditambahin lagi kriterianya. Akhirnya apa? Jadi susah dia nyari. Hampir-hampir dia tidak bisa lakukan perintah tersebut. Nah makanya umat Nabi, sahabat, dikasih arahan oleh Allah. Belajar tuh dari kaum Yahudi. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan terlalu banyak tanya. Nanti kalau diungkap kamu jadi sulit. Makanya kalau terlalu banyak nanya nggak penting, hukumnya makruh. Saya kasih contoh. Nanti kita sebelum tutup pesantren Ramadan ada ujian. Saya kasih ujian. Saya bilang besok kita akan ujian usul fikih. Ada yang nanya, Habib, ujiannya pakai bahasa apa? Pakai nanya. Kalau dia nggak nanya, mungkin saya kasih bahasa Indonesia. Karena dia tanya, oh bahasa Arab. Dia nanya. Terus ada yang nanya, Habib, nanti kalau ditanya dalil, dalilnya itu apa mesti ditulis dalam bahasa Arab? Oh mesti. Mesti. Dia nanya. Padahal kalau dia nggak nanya, dia boleh jawab bebas. Umpamanya Allah itu Maha Esa, Tunggal. Dalilnya surat Al-Ikhlas. Selesai. Tapi karena dia nanya, tulis ayatnya. Dia nanya lagi. Habib, nanti kalau ayatnya udah ditulis, apa perlu ditulis nama surat sama nomor ayat? Oh, perlu. Padahal kalau dia nggak nanya, dia tulis, nggak usah nulis nama surat nomor ayat, nggak apa-apa. Sudah benar. Karena dia nanya, saya tambahin. Berarti kalau dia nggak tulis, saya salahkan. Yang ujung nanya lagi. Habib, terjemahnya perlu ya? Karena ditanya, ya kita bilang, oh perlu, harus. Ya ada nanya lagi nambahin, Habib, apa cukup dengan Al-Quran saja? Apa nggak perlu hadis juga dalilnya? Karena ditanya, saya bilang dia pakai hadis. Udah dibilang pakai hadis, pakai nanya, rawinya perlu ditulis nggak? Masya Allah, itu namanya nanya nyusahin diri, saudara. Jadi sebetulnya ayat tadi bisa kita pakai, latas alu'an asya'a intub dalakum tasukum. Jangan nanya aneka ragam masalah yang kalau nanti dijawab, diungkap, kamu jadi susah. Kalau soalnya, apa hukum sholat? Umpamanya pertanyaannya begitu. Nah, nanti nih saya kasih soal, apa hukum sholat? Nah, Anda terima. Jawab aja, wajib, selesai. Jangan pakai nanya, ini perlu dalilnya kan? Ini dalilnya pakai bahasa Arab kan? Karena Anda tanya, saya jadi wajibkan. Kalau Anda tidak tanya, saya tidak wajibkan, saya tidak haruskan. Nah inilah Allah membimbing para sahabat Nabi. Jadi apa yang Allah sudah jelasin, ambil. Apa yang Allah belum jelasin, nah itu kesempatan. Itu rukhsah dari Allah, bukan Allah lupa, bukan. Allah kasih ketenggangan, Allah kasih kemudahan, Allah kasih keluasan, supaya kita menjalankan agama jadi nggak sempit, saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu contoh. Jadi contohnya yang makruh seperti itu. Kenapa banyak tanya menjadi makruh? Karena ada unsur pemakruhan dalam nas syariat. Nas yang mana? Ayat Al-Quran. Bagaimana ayat itu bisa mengandung unsur pemakruhan? Karena ada larangan dari Allah. Tapi larangan itu, tapi kan larangan. Kok bisa enggak haram, bisa makruh? Karena larangannya sifatnya tidak mesti, tidak jazim. Sampai di sini jelas tidak? Nah, jadi memang usul fikih begini. Makanya kemarin saya katakan, ibarat makan kacang ini. Beli kacang mentah dulu. Nah, dikupas kulitnya, diplecetin, pakein garam, rendam.
disimpan, digoreng, pakai minyak, ada kompor, udah mateng, jadi tigihnya. Kalau udah mateng jadi tigih nih. Kalau udah mateng jadi tigih. Nah itu yang paling bawah itu tigih. Jadi wajib, jadi mandub, jadi haram. Nah yang bawah itu disebut ahkamul fikhi. Yang bawah itu disebut al-ahkamul fikhiyah. Nah, baik. Sekarang kita pindah ke takhyiran. Pilihan. Apa maksud takhyiran? Yaitu mukhayyarun bainal fi'li wa tarki. Jadi pilihan antara melakukan dengan meninggalkan. Kita diberi kebebasan. Mau melakukan boleh, mau meninggalkan juga boleh. Nah ini, yang seperti ini disebut mengandung unsur ibahah, pembolehan. Mengandung unsur ibahah. Nah, suatu masalah yang dibolehkan, maka hukumnya menjadi boleh, menjadi mubah. Menjadi mubah. Nah, sekarang baik. Saya uraikan sekali lagi. Tadi wajib dan mandub sudah. Sekarang haram. Jadi haram itu apa? Haram itu ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu, yaitu yang berdosa melakukannya tapi berpahala meninggalkannya. Ngerjainnya dosa, ninggalinnya pahala, itu disebut apa? Haram. Ngerjainnya dosa, ninggalinnya pahala, itu disebut haram. Nah, sedangkan makruh yaitu ma la yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu, tidak berdosa, enggak disiksa, yaitu orang yang melakukannya tapi meninggalkannya lebih baik. Kalau dia tinggalkan, dia dapat pahala. Itu yang disebut makruh. Dan makruh ini kedudukannya, saudara, ada dua. Ada yang disebut makruh tahriman, ada yang disebut makruh tanzihan. Apa itu makruh tahriman? Makruhnya kencang. Walaupun dia itu tidak mencapai haram. Kenapa makruhnya bisa kencang? Karena masih bisa membawa madarat untuk orang yang melakukannya. Seperti ulama yang mengatakan rokok itu makruh, maksudnya makruh tahriman. Makruh yang mendekati haram. Kenapa? Karena rokok itu disepakati oleh para atibba, oleh para dokter, yudirul insan, yadurul insan, madarat. Jadi nggak ada dokter mengatakan rokok itu manfaat. Karena rokok itu madarat, dengan sepakatan para ahli medis, kesepakatan para dokter, maka para ulama yang mengatakan makruh, makruh tahriman. Tapi kebanyakan fuqaha, khususnya dari mazhab Asy-Syafi'i, teristimewanya dari kalangan ulama Hadramut, dari kalangan habaib, menyatakan rokok itu haram. Jadi kalau kita buka kitab Bughyatul Mustarsyidin, nah di sana itu disebutkan bahasanya at-tumbak. At-tumbak itu tembakau, diharamkan. Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi juga mengharamkan rokok. Al-Habib Abdullah bin Anwar Haddad Sahibur Ratib mengharamkan rokok. Nah jadi sebelum Wahabi mengharamin, habaib udah mengharamin dari dulu. Nah, kenapa ini sengaja saya sampaikan? Sebab kadang-kadang sekarang ini kalau ada habib, ada ustaz, ada kiai nggak ngerokok, langsung dituduh Wahabi. Oh tuh habib bilang rokok haram, itu kiai bilang rokok haram, itu kiai Wahabi itu. Dia pikir Wahabi ini yang mengharamkan, saudara. Betul Wahabi mengharamkan rokok, tidak salah. Tapi bukan Wahabi saja yang mengharamkan rokok, saudara. Ulama-ulama habaib yang fuqaha, yang ahli fikih, saudara, saya tidak dapatkan yang menghalalkan rokok. Memakruhkan rokok aja saya nggak dapatkan.
dari ulama-ulama yang fuqaha. Di Indonesia pun, saudara, kiai-kiai yang fuqaha mayoritas dari mazhab Syafi'i itu mengharamkan rokok. Walaupun sebagian menyatakan makruh, tapi ingat, makruhnya tahriman. Nah, kalau makruh tahriman dikerjain tiap hari, itu doyan itu. Kalau yang namanya makruh, saudara, sekali-sekali. Kita kerjain sekali-sekali, itu makruh. Karena kalau terus-menerus kita lakukan, khawatir nanti kita menjadi ihtiqar, menjadi menyepelekan hukum. Nah, kalau kita menyepelekan hukum, nanti munculnya jadi haram, bukan jadi makruh lagi. Itu yang makruh tahriman. Nah, kita bisa pahami, di Indonesia ini memang kebanyakan kiai menyatakan makruh tahriman. Kita mesti legowo, kita mesti berlapang dada, karena memang di banyak daerah rokok ini sudah menjadi tradisi. Nah, apalagi kalau Anda datang ke wilayah Madura, hampir tiap kiai punya gudang tembakau itu. Nah, jadi artinya kita tidak kaget. Nah, karena itu ini persoalan khilafiyah, persoalan furu, tidak perlu kita besar-besarkan. Kalau saya pribadi ikut yang mengatakan haram. Saya pribadi ikut pendapat yang menyatakan haram. Saya ikut fatwa Abi Abdullah bin Awal Haddad, Habib Utsman bin Yahya, Sahibul Bughya, dan juga ulama-ulama mazhab Syafi'i lainnya. Karena madarat rokok tidak diragukan. Madarat rokok itu tidak bisa dipungkiri. Nah, karena itu saya minta kepada Anda, kalau Anda belum pernah merokok, jangan mulai merokok. Karena merokok itu ada unsur idman, bukan iskar. Idman dengan iskar beda. Iskar memabukkan. Kalau idman membuat orang ketagihan. Dan dahsyatnya, idman yang dimiliki oleh perokok lebih tinggi daripada idman yang dimiliki oleh minuman keras. Nah, jadi bikin orang ketagihan itu lebih cepat rokok daripada minuman keras. Nah, jadi rokok itu kalau orang sudah kena, itu syarat-syarat semua itu minta setiap saat untuk kita menghisap rokok. Maka itu yang belum kena, belum pernah merokok, jangan pernah berkhayal untuk merokok. Bagi yang sudah terlanjur merokok, saya nasihatkan untuk berusaha berhenti merokok. Tidak bisa sekaligus, kurangi sedikit demi sedikit, insya Allah. Nah, tapi kalau ada nanya, bagaimana supaya bisa hilang sekaligus? Gampang. Kalau mau hilang sekaligus, ikut yang hukumnya haram. Selesai. Karena kenapa kita tidak berzina? Karena kita yakin haram. Kenapa kita tidak menenggak minuman keras? Karena kita yakin haram. Kenapa kita tidak berjudi? Karena kita yakin haram. Kenapa kita merokok? Karena kita nggak yakin haram. Makanya kalau kita yakin haram, paling gampang berhenti merokok, saudara. Selama Anda masih yakin makruh, apalagi yang yakin mubah, udah susah berhenti, udah. Lalu yang yakin mubah, udah susah udah berhenti. Tapi kalau yang yakin makruh, masih ada harapan dia berhenti, saudara. Nah, tapi kalau yang mengatakan haram, dia akan mudah untuk berhenti merokok, saudara. Itu saya hanya memberikan solusi, tapi ingat, ini masalah khilafiyah. Nah, jangan haram rokok ini dijadikan masalah akidah. Udah gitu rokok dimasukkan dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Orang merokok berarti berbuat munkar. Acak-acak warung rokok. Boleh. Jadi yang boleh nahi munkar itu yang kemunkarannya disepakati, mujma' alaih. Jadi kalau ada al-munkar al-mujma' alaih, munkar yang disepakati seperti zina, itu kan disepakati munkar. Minuman keras disepakati munkar. Kalau yang munkarnya disepakati, wajib kita nahi munkar. Tapi kalau yang munkar tidak disepakati, seperti rokok nggak disepakati munkarnya, tidak boleh kita nahi munkar. Yang boleh hanya dakwah. Dakwah aja supaya dia berhenti, karena dia tidak disepakati. Nah, itu yang perlu kita ketahui tentang persoalan beberapa hukum tentang makruh. Nah, yang terakhir mubah. Mubah itu boleh, atau disebut juga jaiz, atau disebut juga halal. Nah, itu sama tuh. Mau sebut halal boleh, mau sebut mubah boleh, mau sebut jaiz juga boleh. Nah, pengertiannya sama dalam fikih.
Seperti tadi, yang haram. Haram itu ada nama lain. Mahjur, itu juga haram. Mahrum, itu juga haram. Mamnu, itu juga haram. Jadi kalau ulama mengatakan hadza mamnu, hadza mahrum. Nah itu maksudnya haram. Nah inilah selesai sudah kita dari pemaparan al-hukmu taklifi. Jadi al-hukmu syar'i ada taklifi, ada ghair taklifi. Nah sekarang yang kedua, al-hukmu syar'i ghair taklifi. Apa itu? Maksudnya adalah sesuatu yang menjadi sebab atau menjadi syarat atau menjadi larangan dari suatu perbuatan. Contoh, perempuan haid tidak boleh sholat. Haid itu mana? Haid itu larangan untuk sholat. Nah ini bukan hukum. Ini maksudnya ini bukan hukum taklifi, bukan. Ini namanya hukum wad'i. Ini namanya hukum wad'i. Tapi sama-sama hukum. Sama-sama hukum syar'i. Taklifi hukum syar'i, wad'i juga hukum syar'i. Cuman yang taklifi ada pembebanan untuk dilakukan dengan perbuatan, sedangkan wad'i, saudara, nah ini bukan taklif, dia bukan pembebanan, tapi dia hanya merupakan peletakan untuk kesempurnaan daripada suatu amal ibadah. Nah nanti kita akan bahas dengan panjang lebar apa itu sabab, apa itu syarat, apa itu mane, dan lain sebagainya. Nah inilah pelajaran kita untuk usul fikih pada kesempatan ini. Ada yang bertanya? Saung Abu Bakar sebelum kita tutup? Saung Sayyidina Umar? Ya, silakan. Dari saung Abu Bakar. Sayyidina Umar, silakan. Jadi di awal pelajaran kita, aku menunggu masalah balik atau mukalaf orang namanya apa bilang telah berbeda masalah kalau dia bermimpi. Sedangkan untuk perempuan berumur 9 tahun atau lahir. Nah sekarang dengan adanya kemudian teknologi, ternyata perubahannya lain deh. Katakan sekarang anak-anak umur di belum 15 tahun, dia sudah main internet dan segala macamnya. Katakan sampai dia menyetel yang pakai pornografi. Nah inilah salah satu yang menyebabkan kenapa lokalitas terbesar di Asia, di Surabaya 2002, yang merupakan tempat terbesar di dunia umat Islam ditutup karena ada kasus itu. Jadi ada salah satu wanita teenager, saya tidak mengatakan PKS, kalau kata PKS terlalu mulia. SK. Berapa? Nah, maaf, jadi bukan PKS, PSK. Nah, ya ini orang PKS bisa ngamuk. PKS itu Partai Islam. Silakan teruskan, maksudnya PSK. Ya. Betul. Ya, pertanyaannya. Bagaimana seseorang belum balik 15 tahun dan belum bermimpi junub, tapi dia melakukan hubungan seksual. Nah ini yang terjadi di lokasi doli. Itulah yang melatar belakang ditutup karena adalah kalau yang umurnya sudah lanjut, nah itu berhubungan dengan umur di bawah 15 tahun. Anak SD gitu. Nah, itu bagaimana? Ya. Namun kalau Ya, jadi begini saudara. Jadi yang namanya mukallaf adalah ketentuan syariat. Jadi kalau anak laki dulu, saya mulai dari anak laki. Kalau dari anak laki umur 11, 12, 13 karena sering menonton film-film porno menggunakan internet. Nah, kemudian sampai dia melakukan hubungan intim, zina dan lain sebagainya. Padahal dia belum pernah mimpi. Kan begitu pertanyaannya. Nah, apakah ini dikatakan dia sudah balik atau tidak? Setahu saya, kalau seorang anak-anak umur 11, 12, 13 terus menerus dia melihat film porno, maka ini akan menggerakkan syahwatnya dan mempercepat daripada produk hormon-hormonnya. Sehingga justru itu yang akan membuat mimpi lebih cepat. Karena mimpi itu, saudara, ada aneka macam. Satu, ada mimpi yang disebut ar-ru'ya as-shadiqah. Mimpi yang benar. Ini mimpi yang datang dari Allah. Mimpi itu pasti benar. Dan ini nggak mesti nabi, nggak mesti orang Islam.
Kadang-kadang orang kafir yang mimpi, seperti mimpinya Fir'aun. Nah, waktu mimpinya Fir'aun diterjemahkan, ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ternyata mimpi tadi punya arti, itu mimpi benar. Nah, itu namanya ru'ya shadiqah. Nah, mimpi yang semacam ini punya makna. Ada lagi yang kedua, mimpi minas syaitan. Nah, mimpi daripada syaitan. Jadi mimpi yang merusak. Nah, cirinya biasanya mimpi-mimpi semacam ini nggak beraturan. Kalau mimpi dari Allah itu beraturan, ada kronologisnya, melekat dalam ingatan, saudara. Nah, itu biasanya mimpi begitu punya arti. Tapi kalau mimpi dari setan, ini biasanya mimpinya menakutkan, mimpinya nggak jelas. Kadang-kadang tuh mimpi berubah-ubah. Nah, ini semua mimpi dari setan. Apalagi mimpi yang menyesatkan. Ada lagi jenis ketiga. Jenis ketiga adalah muhaddatsatul nafs. Keinginan hati. Kita pengen makan durian. Udah lama nggak makan durian. Tidur, ngimpi makan durian. Itu muhaddatsatul nafs. Makanya saya katakan di sini, keinginan seseorang itu akan menggerakkan hormon-hormon tubuhnya. Dan itu akan terbawa dalam mimpi. Jadi kalau orang-orang anak-anak ini sudah nonton film porno dan lain sebagainya, itu akan terbawa dalam mimpinya. Mimpinya bisa lebih cepat untuk dia dewasa. Jadi kalau dia ngaku belum mimpi, saya nggak percaya. Jadi orang-orang karena ada keinginan dia. Keinginan itu kencang. Begitu dia pengen zina. Tapi dia belum berani untuk melakukan zina. Maka itu akan menciptakan mimpi-mimpi dalam hidupnya. Begitu dia mimpi, dia balik sudah. Jadi dipercepat oleh teknologi tadi. Tapi tetap tidak merubah hukum. Jadi begitu dia sudah mengalami junub, berarti dia sudah balik. Nah, begitu juga wanita. Wanita ini kalau dia dirangsang, nah itu apalagi kalau dia jadi pelacur, dirangsang, bagian-bagian sensitif daripada tubuhnya, hormonnya, kelenjarnya, itu akan lebih cepat dewasanya. Nah, jadi omong kosong kalau dia tidak dewasa di atas umur 9 tahun. Nah, jadi ini yang mesti kita ingatkan. Jadi hormon-hormon itu tadi, kelenjar tadi dipercepat, sehingga haidnya pun juga bisa lebih cepat. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Tapi terlepas daripada itu semua, yang jelas kalau orang belum balik, baik laki-laki maupun perempuan, melakukan suatu dosa, dia nggak dosa. Masih kecil. Dia belum mukallaf. Tapi perbuatan dia tetap munkar. Maka itu yang Allah perintahkan nahi munkar, bukan nahi maksiat. Setiap maksiat pasti munkar. Setiap munkar belum tentu maksiat. Contoh, orang dewasa berzina, maksiat. Itu pun juga munkar. Anak kecil mencuri mangga di rumah tetangga. Dia nggak dosa, bukan maksiat, tapi munkar. Perbuatannya harus dicegah. Orang tuanya mesti cegah. Nah, maka itu setiap maksiat pasti munkar. Setiap munkar belum tentu maksiat. Ini diuraikan dengan sangat bagus oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, khusus di bab tentang amar ma'ruf nahi munkar. Beda antara maksiat dengan munkar. Oh, luar biasa pembahasannya. Nah, karena itu sekali lagi yang Allah perintahkan, yaitu an-nahyu anil munkar, bukan an-nahyu anil maksiat. Kalau Allah perintahkan nahyu anil maksiat, berarti anak kecil berzina nggak boleh kita larang. Anak kecil mencuri nggak boleh kita larang, karena bukan maksiat dihagihim. Tapi yang diperintahkan nahi munkar. Jadi kalau anak kecil berzina, wajib kita larang. Orang gila berzina, wajib kita larang. Walaupun itu bukan maksiat dihagihim. Jadi saya rasa jelas itu. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Saya pikir sudah jam 12 lewat, masih ada saung Umar, saung Sayyidina Utsman, saung Sayyidina Ali. Ya. Kan bilangin jangan mendekatkan zina. Kalau mendekatkan zina itu maksudnya. Ya, terima kasih. Satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa saya katakan sangat bagus? Pertanyaan begini sangat bagus, apalagi dari kalangan muda. Sebab ada fatwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini dari kelompok tertentu yang mengatakan menonton film porno itu tidak maksiat, tidak berdosa. Nah, jadi mereka katakan, kenapa? Karena nggak ada dalilnya, kata mereka. Apa dalilnya? Menonton film porno itu nggak boleh. Oh, kalau dikatakan, tapi kan dia lihat aurat. Dijawab sama dia, itu bukan aurat. Itu film. Aurat itu langsung di badan orang. Nah, karena dalam kitab fikih disebutkan,
Kalau Anda melihat perempuan langsung, bagian tubuh sebelah dalamnya itu lihat aurat. Tapi kalau Anda lihat cermin, kelihatan di balik cermin, itu bukan aurat, itu pantulan. Dibaliki oleh mereka begitu. Yang nggak boleh kan lihat aurat. Yang kita lihat bukan aurat, yang kita lihat pantulannya. Yang kita lihat elektromagnetiknya. Yang kita lihat gambarnya. Jadi apa dalilnya? Nonton film porno itu haram. Nah, ini kelompok ini di Jawa Barat cukup banyak. Dia mengatakan nonton film porno tidak haram. Nah, jawabnya ayat ini. Allah menyatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Artinya perbuatan apa saja yang menjadi muqaddimatus zina, yang menjadi pengantar kepada zina, haram. Jangankan nonton film porno. Anda lihat tiang ini sambil dibayangin indah, cantik. Ini perempuan telanjang. Haram Anda lihat tiang ini. Berarti tiang ini jadi madhonatul fitan tidak? Madhonatul fitan. Itu di kitab fikih disebut. Ngelihat tiang saja kita bayangkan yang bisa mendorong kita berzina, haram. Nah kalau ngelihat tiang aja haram, berarti lihat film porno. Saya agak jelas. Jadi artinya yang diharamkan itu bukan hanya zinahnya, tapi pengantar zina. Pengantar zina itu banyak. Salaman dengan perempuan yang bukan mahram, melihat memandang perempuan yang bukan mahram, melihat gambar-gambar porno, berkhulwat dengan perempuan yang tidak halal untuk kita, itu semua pengantar zina. Pengantar zina apapun haram. Haram, bukan zinahnya saja yang haram, pengantar zinahnya juga haram. Itulah karenanya rahasianya kenapa Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kamu berzina, tapi Allah menyatakan wala taqrabuz zina. Kalau Allah mengatakan wala taznu, jangan kamu berzina, bisa-bisa nanti pacarannya boleh, pelukannya boleh, ciumannya boleh, kan yang nggak boleh zina. Tapi kalau Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, berarti pacarannya nggak boleh, ciumannya nggak boleh, gandengan tangannya nggak boleh, selamannya bersama perempuan yang bisa menggerakkan syahwat kita nggak boleh, termasuk menonton film-film porno yang ada. Itulah pemahaman wala taqrabuz zina. Baik, silakan. Kalau sama wanita yang menggerakkan syahwat, Kenapa? haram. Kalau salaman sama wanita yang menggerakkan syahwat. Kalau sama misalkan kayak ibu tetangga gitu kan. Kalau Tidak, ya. jadi kan kalau ini bilangan itu. Ya. Ya, baik. Nah, sekarang pertanyaannya sudah bergeser. Pertanyaannya sudah bergeser soal musafah. Soal salaman dengan perempuan yang bukan mahram. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama ahlus sunnah wal jamaah, para fuqahanya, bahwa berselaman antara laki-laki dengan perempuan ajanib hukumnya adalah haram. Ajanib yang sudah dewasa. Kecuali yang diperdebatkan perempuan-perempuan yang sudah lanjut usia. Perempuan-perempuan yang sudah lanjut usia, karena dalam persoalan pemakaian jilbab pun mereka ada kelonggaran. Tidak seperti anak-anak gadis remaja. Nah, bagi perempuan-perempuan yang sudah cukup umur, yang sudah tua, yang tidak akan menggerakkan syahwat kita, sebagian ulama membolehkan kepada perempuan-perempuan yang sudah berumur. Begitu juga anak-anak perempuan yang selaman, cium tangan dengan para kiai, para habib yang sudah cukup umur, sudah lanjut, yang dia udah nggak ada keinginan dengan dunia. Banyak ulama membolehkan. Jadi intinya sebetulnya madhonatul fitannya yang mesti kita jaga. Madhonatul fitan. Tapi kalau ada anak muda, cium tangan nenek-nenek 95 tahun, setiap cium tangan tergerak nih. Haram. Ini bukan soal umur ya. Tiap selaman tergerak, haram. Walaupun usianya sudah lanjut. Berarti apa? Madhonatul fitannya belum hilang sudah. Nah, kenapa ketawa? Tapi jelas kan? Nah, jadi sekali lagi yang muda-muda tolong hindarkan. Jangan kita berselaman dengan perempuan-perempuan yang tidak halal bagi kita, kecuali yang sudah utur, yang sudah tua, yang tidak menggerakkan syahwat lagi. Seperti tetangga yang sudah tua dan lain sebagainya. Kalau kita nggak cium tangan, kita dianggap nggak hormat. Itu sudah jadi tradisi. Tapi kalau tetangganya muda cantik, jangan. Nah, pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus. Karena ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari.
kita bertetangga, kita berinteraksi. Sebab sekarang kalau ada perempuan nyodorin tangan, kita nggak salaman dibilang kolot. Ah, kolot loh. Soalin loh. Nah, kan begitu sudah. Nah, tapi inilah tantangan dakwah kita. Sekian dulu karena sudah masuk waktu zuhur. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.